Halo teman-teman. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Bernadita Ika Prima Natalita Yudiarti, kelas 11 OTKP 1 absen 13. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai manajemen kas. Untuk itu kita langsung aja ya. Teman-teman tahu nggak sih manajemen kas itu apa? Yuk kita simak. Jadi manajemen kas itu suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan. Selain itu, manajemen kas meliputi suatu proses pemanfaatan kas untuk investasi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang kedua ada tujuan manajemen kas. Bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil untuk keseimbangan antara mempunyai sedikit kas atau banyak. Selain itu, target manajemen kas mencakup dua perihal, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada likuiditas. Likuiditas merupakan manajemen yang perlu mengerti menjaga likuiditas dan kuantitas kas perusahaan yang tersedia di dalam perusahaan. Yang kedua ada earning. Earning bertujuan untuk pengeluaran kas perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada kas yang dikeluarkan. Yang ketiga ada sumber manajemen kas. Di antaranya yang pertama hasil transaksi piutang, yang kedua penjualan aktiva, yang ketiga tanda bukti hutang seperti wesel, yang keempat ada tambahan modal, yang kelima perolehan kas dari perusahaan, yang keenam pendapatan dari luar usaha. Lalu yang kelima ada aspek manajemen kas. Di aspek manajemen kas ini terdapat 3 bagian penting di dalam manajemen kas. Yang pertama ada administrasi kas harian. Administrasi kas harian yaitu sebuah administrasi kas untuk penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo akhir kas agar dapat disiapkan laporan kas yang baru. Lalu yang kedua ada budget kas. Budget kas ini sangat dibutuhkan untuk menganalisa kegiatan perekonomian agar lebih baik dan targetnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada persediaan besi kas. Setiap manajer keuangan suatu perusahaan selalu mengusahakan agar di dalam suatu perusahaan terjadi aliran kas yang teratur. Lalu yang keenam ada motif manajemen kas. Di motif manajemen kas ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, yang ketiga ada motif spekulasi, dan yang keempat ada motif compensating balance. Lalu yang ketujuh ada faktor yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya manajemen kas sebagai berikut. Yang pertama ada investasi dari pemilik saham, yang kedua ada hutang dari luar perusahaan, yang ketiga piutang, yang keempat penyusutan, yang kelima penjualan kas, dan yang terakhir yang keenam ada penjualan aktiva tetap. Faktor penyebab berkurangnya kas. Yang pertama ada buyback saham. Yang kedua ada pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga. Yang ketiga ada pembiayaan dividen. Yang keempat kegiatan operasional. Yang kelima pembelian aktiva tetap. Yang keenam pembayaran hutang perdagangan. Sekian video dari saya mengenai manajemen kas. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.